Untuk mengetahui update informasi terkini, sudah tersambung bersama kami Kepala KNKT, ada Bapak Suryanto. Selamat siang Pak Suryanto. Pak, bagaimana investigasi terkini di lokasi kejadian? Apakah sudah bisa menemukan Pak penyebab kecelakaan? Untuk penyebabnya mungkin saat ini masih jauh Mbak. Teman-teman lagi ada di lokasi kecelakaan. Kita dalam proses untuk pengumpulan informasi atau data faktual di lapangan. Jadi nanti mungkin besok kita akan wawancara dengan beberapa orang untuk kita minta keterangan. Ya, tahap awal ini kita masih pengumpulan informasi dulu Mbak. Jadi masih belum bisa ngomong kemungkinannya. Baik, Pak Suryanto, hasil dari pengumpulan informasi dan data faktual di lapangan, update-nya seperti apa? Ya, update-nya memang benar terjadi kecelakaan di jalur tunggal antara stasiun Punggur ke Cicalengka, di mana peta jalan itu adalah jalur tunggal. Terus kemudian terjadi di dekat sinyal masuk ke stasiun Cicalengka. Itu yang kita dapat dari lapangan, Pak. Baik, Pak Suryanto, ini kan informasinya ada satu jalur ya Pak ya. Berarti ada human error kah di sini Pak? Kita belum sampai ke situ Mbak. Tapi teorinya harusnya dalam satu peta jalan itu atau dalam satu blok itu harus cuman ada satu kereta, tidak boleh ada dua kereta. Dan di sistem persinyalan itu ada proteksinya, baik sinyal mekanik maupun sinyal elektrik, hal itu akan ada proteksinya. Nah, masalahnya kenapa ada dua kereta di satu blok itu yang sedang kita investigasi, Mbak. Jadi teorinya harusnya hanya ada satu kereta ya Pak ya. Baik, indikasi lain terkait penyebab kecelakaan ini seperti apa Pak? Terkait dengan penyebabnya kita belum dapat Mbak bicara masalah indikasinya apa. Tapi yang pasti di dalam peta jalan itu ketika masih ada kereta atau di dalam blok itu masih ada kereta, dari kedua stasiun baik di Haur Pugur maupun di Cicalengka itu mereka tidak bisa melepas kereta lagi, tidak bisa memberangkatkan kereta untuk menuju jalur antara Cicalengka dan Cihaur Pugur itu Mbak. Lalu terkait data-data faktual yang sudah dikumpulkan di lapangan Pak? Ya kita masih teman-teman belum update ke saya Mbak. Mereka baru sampai di lapangan, ya sedang melihat evakuasi masih ada korban enggak. Jadi yang tahap awal ini yang diutamakan adalah untuk rescue Mbak. Jadi KNKT belum banyak masuk di lapangan karena kita kalau masuk nanti takut mengganggu proses pelaksanaan rescue-nya ini Mbak. Jadi setelah rescue dinyatakan selesai baru KNKT masuk Mbak. Baik, Pak, ini kan masih ada dua korban yang terjepit di dalam gerbong. Kalau kita lihat kondisinya, ini tabrakannya begitu parah di bagian kepala. Seperti apa, Pak, proses yang harusnya dilakukan, Pak, untuk penyelamatan? Nah, ini kan kereta itu harus diangkat pakai kren atau pakai apa. Nah, kondisi di lapangan kan untuk memasukkan kren sampai di lokasi ini kan tidak mudah Mbak, kan kita harus mengevakuasi kereta-kereta yang di belakangnya karena untuk menuju akses itu hanya bisa dijangkau oleh dengan kereta juga gitu loh, untuk mensuplai alat-alat beratnya itu Mbak. Jadi memang tim Basarnas juga udah turun dan juga dikirim juga tadi tambahan tim dari Jakarta, mungkin sudah sampai di sana juga dengan peralatan yang lebih lengkap dari Basarnas Jakarta, Mbak. Baik. Pak, tadi sekali lagi disampaikan ini kan satu jalur ya Pak ya. Teorinya harusnya hanya ada satu kereta yang melintas begitu. Berarti ini memang mengerucut kepada kesalahan yang dilakukan, human error, begitu Pak? Oh, belum tahu Mbak, apakah masalah, ya pasti mungkin
keterlibatan human factors itu ada, tapi bukan human error itu terus masinis enggak Mbak ya. Jadi kita juga mencari apa penyebab masalah, kok terjadi masalah ada 2 kereta di dalam satu blok itu. Berarti kesalahan yang terjadi indikasinya ke arah mana ini Pak kalau seperti itu Pak? Kan sudah jelas bahwa tidak boleh ada kereta lain yang melintas di situ. Nah ya, maka itu nanti kita akan analisa setelah kita mendapat data-data faktual. Tapi kalau kita menduga-duga saat ini mungkin masih terlalu jauh Mbak, apa yang kira-kira berkontribusi atau menyebabkan. Untuk tahapan ini kita belum bisa menyampaikan kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, mungkin masih terlalu jauh Mbak. Biasanya terkait kejadian kecelakaan kereta seperti ini butuh waktu berapa lama untuk pihak KNKT bisa mengevaluasi? Mungkin kita harapkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lah Mbak, sampai 3 bulan untuk kita melakukan analisa. Kita juga harus hati-hati, jangan sampai ada yang terlewat, sehingga nanti kita belum ketemu penyebab yang sebenarnya. Nanti kalau penyebab sebenarnya nggak kita ketahui, nanti takutnya penyebab yang sama muncul lagi. Jadi kita juga harus benar-benar hati-hati secara lengkap, data-data yang kita ambil di lapangan, baru kita lakukan analisa secara cermat, baru kita bisa menyampaikan hasilnya yang kira-kira penyebabnya apa. Baik. Pak, berarti penyampaian informasi update lainnya terkait pengumpulan informasi dan data faktual di lapangan kapan akan segera dilakukan, disampaikan oleh pihak KNKT Pak dalam waktu dekat? Nanti kalau setelah dari lapangan baru kita bisa ngomong Mbak. Kita belum sampai selengkap apa data yang tersedia di stasiun, di lokomotifnya. Kan di lokomotif itu juga ada semacam kayak black box kecil yang di CC206-nya yang turangganya itu Mbak. Nanti kita coba akan pelajari apakah datanya juga masih tidak rusak atau rusak. Nah kalau tidak rusak mungkin bisa lebih mempercepat analisa kita juga gitu. Baik, Kepala KNKT Bapak Suryanto, terima kasih sudah bergabung di kesempatan Breaking News kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.